Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnita Insan dengan NPM 033024110003. Saya dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi UAS dengan mata kuliah Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal psikologi pendidikan, yang dimana psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang memuat pengetahuan dan pemahaman perilaku manusia dan proses-proses terjadi dalam konteks pembelajaran dan mengajar di lingkungan pendidikan. Nah, contohnya yaitu guru memahami gaya belajar siswa, yang dimana seorang guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar dengan mendengarkan, melihat gambar atau tulisan, dan ada juga yang suka belajar sambil bergerak atau praktek langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu. Nah, di sini ada empat yang tercantum dalam psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu. Nah, yang pertama itu adalah objektif, metodologis, sistematis, dan universal. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk objektif, yang dimana ilmu yang memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama sifat, hakikatnya tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Nah, yang kedua yaitu metodologis, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan mencapai kebenaran atau mencari kebenaran. Yang ketiga yaitu sistematis, yang dimana yaitu ilmu yang harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyentuh, menyeluruh, terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Yang keempat yaitu universal, yang dimana kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu, yang dimana ada effective teaching atau tidak one size fits all, yang dimana guru harus menguasai berbagai perspektif dan strategi serta fleksibel dalam penerapannya. Nah, kuncinya yaitu mengetahui profesional dan keterampilan, nah terus komitmen, motivasi, serta peduli. Nah, guru yang efektif memiliki penguasaan yang baik tentang materi pembelajaran mereka dan keterampilan mengajar. Nah, terus mereka tahu bagaimana menggunakan strategi pembelajaran yang didukung oleh metode penetapan tujuan, perencanaan pengajaran, dan manajemen kelas. Nah, terus mereka dapat memahami bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berkomunikasi serta bekerja secara efektif dengan orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan dan latar belakang yang berbeda atau beragam. Nah, terus di sini ada constructivist vs direct introduction. Nah, yang pertama yaitu constructivist. Nah, pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Nah, terus ada direct introduction, yang dimana guru adalah ada dan kontrol, harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu maksimum yang dihabiskan oleh siswa pada tugas akademik, dan upaya oleh guru untuk menjaga dampak negatif semaksimal mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar. Apa itu belajar? Paradigma belajar UNESCO itu ada 5. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be, dan learning to learn. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu learning to know. Nah, belajar untuk mengetahui, yang dimana yaitu mengajar siswa cara mencari informasi yang benar, memahami konsep dan berpikir logis. Yang kedua, yaitu learning to do, yang dimana belajar untuk membuat. Nah, belajar menerapkan pengetahuan dalam tindakan nyata, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu learning to live together. Nah, belajar untuk hidup bersama. Nah, mendorong pembelajaran tentang toleransi, perdamaian dan kerjasama antara individu dan kelompok meski berbeda latar belakang. Yang keempat yaitu learning to be, yang dimana belajar untuk menjadi. Nah, yaitu membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya pintar secara akademik tetapi juga berkarakter. Yang kelima yaitu learning to learn, yang dimana belajar untuk belajar. Nah,
menjadikan siswa mandiri dalam belajar dan meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Nah, yang dimana berusaha untuk memperoleh informasi, keterampilan hidup, pengetahuan, dan sikap tertentu, yaitu to know. Nah, yang kedua yaitu mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, yaitu to do. Nah, berusaha untuk memahami dan menyadari untuk hidup bersama dengan orang lain dengan penuh toleransi. Dan bersosialisasi yaitu to live together. Yang keempat yaitu berusaha untuk menjadi pribadi yang unik, mantap, merdeka, dan mandiri, dan merasa percaya diri serta mampu memahami kebutuhan dan jati diri, yaitu to be. Jadi di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, apa itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sepanjang hidup, yang dimana sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan meskipun pada akhirnya juga melibatkan kerusakan atau pembusukan atau kematian. Nah, perubahan-perubahan adaptif yang kita alami sejak konsepsi sampai mati secara berurutan, perubahan-perubahan itu secara umum diasumsikan terjadi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan menghasilkan perilaku yang lebih adaptif. Nah, lebih terorganisasi, lebih efektif, dan lebih kompleks. Terus, proses dan periode, yang dimana pola perkembangan anak adalah kompleks karena merupakan produk dari berbagai proses, yaitu biologis, kognitif, sosio-emosional. Perkembangan juga dapat dijelaskan dalam istilah periode, yang dimana ada proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, yang pertama yaitu proses biologis, yang dimana menghasilkan perubahan pada tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pubertas. Yang kedua yaitu faktor genetik. Nah, yaitu memainkan peran yang besar, yaitu ada proses kognitif, yaitu perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemrosesan informasi, yang dimana pendekatan pemrosesan informasi adalah sebuah pendekatan kognitif di mana individu memanipulasi informasi, memantau, dan membuat strategi tentang hal tersebut. Nah, inti dari pendekatan ini adalah proses kognitif dari memori dan berpikir, yang dimana menurut pendekatan pemrosesan informasi, anak-anak mengembangkan kapasitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 yang tercantum dalam pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu ada sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga perhatian, yang keempat memori, yang kelima metakognisi. Yang dimana sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi yang berasal dari kata sense, yang mengarah pada penginderaan, yang menghubungkan organisasi dan lingkungannya. Nah, proses sensasi adalah proses ketika alat-alat indera menghubungkan informasi atau mengumpul informasi menjadi impuls-impuls syaraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Jadi, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak membutuhkan penguraian verbal, simbolis, maupun konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera. Jadi, sensasi merupakan bagian dari stimuli. Terus yang kedua persepsi, yang dimana secara psikologis berarti memberi makna terhadap stimulus indrawi yang dipengaruhi oleh latar belakang individu, yang dimana latar belakang individu itu meliputi perhatian, memori, motivasi, dan ekspektasi dan individu itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi memori, yang dimana ada perhatian, potensi intelektual, emosi, minat, tekanan atau stres, dan usia. Nah, mengapa kita lupa dan sulit mengingat? Nah, informasi dianggap tidak relevan atau tidak penting. Terus yang kedua adanya interferensi atau gangguan. Yang ketiga tidak fokus dan tidak konsentrasi. Yang keempat stres dan beban mental lainnya. Yang kelima fisik yang lelah. Yang keenam mengganggu zat kimia tertentu. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.